Kami dari kelompok 7 kelas 01 SAKP 003 akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar Microsoft Excel. Saya Putri Wulandari sebagai moderator sekaligus penjelas dari materi ketiga. Di sebelah kanan saya ada saya Tria Madani sebagai pemateri 1. Yang paling kiri saya Olivia Fariha Rahman sebagai pemateri 2. Selanjutnya saya Nabila Putri sebagai pemateri 4. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memulai Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan sebuah program spreadsheet yang bisa dipakai untuk melakukan pengolahan terhadap berbagai jenis data. Versi terbaru Microsoft Excel saat ini adalah versi 2019, di mana versi ini dilengkapi beberapa fitur baru untuk mempercepat serta memudahkan penyelesaian pekerjaan. Namun, untuk tampilan tidak mengalami perbedaan yang sangat jauh. Nah, untuk memulai Microsoft Excel 2019, yang pertama yaitu klik 2 kali ikon Excel 2019 pada desktop komputer atau laptop seperti gambar. Yang kedua, atau klik ikon Windows di pojok kiri bawah. Kemudian lalu pilih All Apps. Klik Excel 2019. Dan yang maka akan muncul tampilan berikut, tampilan awal Excel 2019. Kemudian pilih Blank Workbook. Program aplikasi Excel dilengkapi dengan tombol pintas yang akan aktif atau tampil dengan menekan tombol Alt. Contoh tampilan tombol pintas pada menu bar Home sebagai berikut. Tombol Ctrl+W menutup buku kerja atau workbook. Ya, tombol Ctrl+O itu membuka buku kerja atau workbook. Alt+H masuk ke tab beranda atau home. Ctrl+S menyimpan buku kerja atau workbook. Ctrl+C menyalin. Del menghapus sel. Alt+H, H memilih warna isian. Ctrl+X memotong atau cut. Alt+N masuk ke tab sisipan atau insert. Ctrl+B tebal atau bold. Alt+H, A, C ratakan sel ke tengah atau center. Alt+P masuk tab tata letak halaman atau page layout. Alt+A masuk ke tab data. Alt+W masuk ke tab tampilan atau view. Alt+H, B tambahan batas atau border. Dan yang terakhir ada Alt+H, D, C hapus kolom. Saya akan menjelaskan materi kedua tentang penulisan fungsi statik. Fungsi statik yang akan kita bahas ada 13 fungsi. Max, kegunaannya untuk menentukan nilai tertinggi dari data. Min, untuk menentukan nilai terendah dari data. Sum, untuk mencari hasil jumlah data. Average, untuk mencari nilai rata-rata data. Average if, untuk menghitung nilai rata-rata data menggunakan kriteria atau syarat. Median, untuk mencari nilai tengah dari sekumpulan data. Mode SNGL, untuk menentukan nilai yang sering muncul dalam sekelompok data. Small, untuk mencari nilai tertentu dari terkecil hingga terbesar atau data terkecil ke berapa. Large, untuk mencari nilai tertentu dari terbesar hingga terkecil. Count, untuk menghitung banyak data. Countif, untuk menghitung data atau angka atau huruf. Count blank, untuk mencari nilai kosong pada data. Menentukan data dalam kondisi benar atau salah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3, yaitu di sini ada contoh soal daftar nilai matematika mahasiswa Universitas Pamulang. Kolom pertama yang akan kita isi adalah nilai akhir. Untuk mengisi nilai akhir, kita dapat menggunakan fungsi sum. Maka pada sel I6, ketik rumus sama dengan sum, tutup buka kurung, D6 sampai H6, tutup kurung, lalu tekan enter. Selanjutnya, copy rumus di sel I6 dan blok sel I6 sampai I16. Untuk kolom nilai rata-rata, kita akan menggunakan fungsi average. Pilih sel J6. Ketik rumus sama dengan average, buka kurung, D6 sampai H6,
tutup kurung, lalu enter. Lalu copy rumus di sel J6 dan blok sel J6 sampai J16. Dari kolom KKM 75, kita menggunakan fungsi if karena dalam kolom tersebut diketahui KKM itu 75. Maka di sel K6 ketik rumus sama dengan if buka kurung J6 lebih dari 75, titik koma, petik 2 lulus, petik 2, titik koma, petik 2 tidak lulus, petik 2 tutup kurung, lalu enter. Setelah itu copy rumus di sel K6 dan blok sel K6 sampai K16. Mengisi nilai tertinggi menggunakan fungsi max. Maka pilih sel D17. Ketik rumus sama dengan max buka kurung D6 sampai D16. Setelah itu klik enter dan copy rumus di sel D17 dan blok sel D17 sampai H17. Untuk mengisi nilai terendah menggunakan fungsi min. Pilih sel D18, ketik rumus sama dengan min buka kurung D6 sampai D16, lalu enter dan copy rumus di sel D18 dan blok sel D18 sampai H18. Dalam kolom nilai terbanyak, pilih sel D19, ketik rumus sama dengan mod SNGL, buka kurung D6 sampai D16, tutup kurung, kemudian enter. Lalu copy rumus di sel D19 dan blok sel D19 sampai H19. Untuk mencari nilai kosong, pilih sel D20, ketik rumus sama dengan count blank, buka kurung D sampai D16 dan enter. Kemudian copy rumus di sel D20 dan blok sel D20 sampai H20. Mengisi nilai tengah, pilih D21, ketik rumus sama dengan median buka kurung D6 sampai D16, tutup kurung, kemudian klik enter dan copy rumus di sel D21 dan blok sel 21 sampai H21. Mencari jumlah siswa laki-laki dengan cara pilih sel C21, ketik rumus sama dengan kontif buka kurung C6 sampai C16, titik koma, C6 tutup kurung. Kemudian untuk mencari jumlah siswa perempuan, pilih sel C22, ketik rumus sama dengan kontif buka kurung C6 sampai C16, titik koma, C6 tutup kurung. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal latihan. Untuk soal latihan kita akan mengisi tabel total, yaitu di sel F5 ketik sama dengan D5 kali E5. Di kolom dalam jumlah keseluruhan rumusnya sama dengan sum buka kurung F5 sampai F25, tutup kurung dan klik enter. Untuk kolom rekap akhir penjualan per Maret 2020, untuk penjualan tertinggi kita menulis rumus sama dengan max buka kurung F5 sampai F25, tutup kurung, lalu ketik enter. Untuk penjualan terendahnya sama dengan min buka kurung F5 sampai F25, tutup kurung, lalu ketik enter. Untuk rata-rata penjualan sama dengan average buka kurung F5 sampai F25, kemudian klik enter. Dan untuk penjualan terbanyak sama dengan mode SNGL buka kurung E5 sampai E25, tutup kurung, lalu ketik enter. Untuk jumlah data penjualan sama dengan sum buka kurung D5 sampai D25, tutup kurung, lalu ketik enter. Untuk tabel jumlah penjualan masing-masing sales per Maret 2020, untuk kolom nominal kita akan menggunakan rumus sum if. Untuk Farhan yaitu sama dengan sum if buka kurung A5 sampai A25, titik koma, petik 2 Farhan, petik 2, titik koma, F5 sampai F25, tutup kurung, enter. Untuk Gilang sama dengan sum if buka kurung A5 sampai A25,
titik koma, petik 2, Gilang, petik 2, titik koma, F5 sampai F25. Untuk Najla sama dengan sum if, buka kurung, A5 sampai A25, titik koma, petik 2, Najla, petik 2, titik koma, F5 sampai F25, tutup kurung. Untuk Retno sama dengan sum if, buka kurung, A5 sampai A25, titik koma, petik 2, Retno, petik 2, titik koma, F5 sampai F25, tutup kurung, enter. Untuk Jessie sama dengan sum if, buka kurung, A5 sampai A25, titik koma, petik 2, Jessie, petik 2, titik koma, F5 sampai F25, tutup kurung, enter. Untuk Zahwa sama dengan sum if, buka kurung, A5 sampai A25, titik koma, petik 2, Zahwa, petik 2, titik koma, F5 sampai F25, tutup kurung, enter. Untuk di kolom item sama, kita akan menggunakan rumus sum if. Untuk Farhan sama dengan sum if, buka kurung, A5 sampai A25, titik koma, petik 2, Farhan, petik 2, titik koma, D5 sampai D25, tutup kurung, enter. Untuk Gilang sama dengan sum if, buka kurung, A5 sampai A25, titik koma, petik 2, Gilang, petik 2, titik koma, D5 sampai D25, tutup kurung, enter. Dan selanjutnya untuk Najla, Retno, Jessie, dan Zahwa sama, hanya berbeda saat nama seperti di kolom nominal sebelumnya. Baik, itu saja penjelasan materi pertemuan 3 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.